Tes. Nggih kita widi pengosanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan subuh barokah Masjid Al-Ikhlas ingkang mugi-mugi tansah diporahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mboten kesupen saderengipun sumangga kita tansah ningkataken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pilih ing kesempatan punika kita taksih pinaringan sehat walafiat. Allah masih memberikan nikmat kesempatan dan terutama adalah nikmat keselamatan, sehat walafiat. Afiah menika keselamatan dari berbagai macam penyakit dan musibah. Jika kita lihat bagaimana kejadian yang sangat menyedihkan ketika para santri, para thalabul ilmi sedang menuntut ilmu, bahkan sedang sholat, bahkan sedang sujud. Ketika sholat asar tiba-tiba musolanya napa Pak Bu? Ambruk. Teng ponpes pundi? Al-Khazini Sidoarjo. Tentenipun kathah pelajaran lan hikmah ingkang saged kita pendet saking peristiwa ambruknya musala Al-Khazini nggih ponpes wonten Sidoarjo menika. Ketika meninggal dunia tertimpa reruntuhan niku termasuk mati syahid mboten? Termasuk mati syahid nih. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis nih, beberapa macam mati syahid niku banyak. Di antaranipun nggih ada yang al-mabtun. Al-mabtun niku napa? Meninggal karena sakit perut, Pak. Al-Gharib meninggal karena tenggelam. Al-Harik meninggal karena terbakar. Bahkan wanita yang meninggal ketika nifas setelah melahirkan itu juga mati syahid. Namun tentunya meninggal yang seperti itu pun tentunya apa? Secara manusiawi, ya, manusia itu menghindar dari berbagai macam ya bentuk meninggal yang disebutkan tadi. Karena naluri manusia, fitrah manusia itu ingin mendapatkan keselamatan dalam hidupnya. Wong biasane mawon nek barenten pesawat jeblok nggih Pak, nggih jatuh. Nggih kira-kira ajeng numpak pesawat ngeten pripun raosipun? Peti nggih. Awang-awangan nggih, nggih engko nggih melu-melu napa? Ambruk, melu-melu jeblok kan ngoten.
Tapi nggih kita yakin bahwasannya di kasus terjadinya musala yang ambruk menika kathah pelajaran ingkang saged kita pendet. Nek niku kita padosi sinten ingkang salah. Sing disalahke sinten niku, Pak? Napa? Oh, pengurus nggih. Pengurusipun nggih. Napa sing napa? Sing bangun nggih. Nah niku memang napa? Nek menawi tiyang niku lha wis takdir piye nek ngoten jawab ngoten ya wis takdir piye nggih. Kalau kejadian memang semuanya itu kita yakin semua yang terjadi itu atas kehendak dan takdir Allah. Nah, tapi ada satu hal bahwasanya napa? Ketika ada kesalahan ya tidak boleh beralasan dengan apa? Takdir. Ada orang yang naik sepeda motor, kemudian naudzubillah terjatuh, nggak bawa helm, terjatuh kepala dulu Pak, terus meninggal dunia. Terus pripun? Beralasan dengan takdir, padahal kesalahannya apa? Nggak pakai helm. Bapak Ibu nih, ketika naik motor pakai helm, niku dari hati yang paling dalam niku jenengan pakai helm niku karena keselamatan nopo karena wedi polisi Pak? Saya itu karena keselamatan nggih. Oh Masya Allah, terus mboten karena wedi polisi nggih. Berarti enten polisi napa mboten ngagem napa? Helm. Lampu merah nggih ngoten, lampu merah niku mbok sepi napa rame nggih. Kalau lampu merah nggih berhenti. Meskipun tengah dalu wis sepi ra nek sing lewat nggih. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di antara pelajaran berharga dari kasus napa ambruknya musala Pondok Pesantren Al-Khazini, bahwasanya segala peristiwa tersebut napa? Peristiwa yang menggugah iman. Kita lihat bagaimana lingkungan yang pondok pesantren, tempat menuntut ilmu, tempat ibadah, zikir, menghafal Al-Quran, belajar bagi para santri, tempat yang penuh berkah, tiba-tiba ambruk dalam sekejap. Namun bagi orang yang beriman, kejadian tersebut pasti ada hikmahnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Tidak ada suatu pun musibah yang menimpa kamu melainkan atas izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tapi barang siapa yang mensikapi suatu musibah, disikapi, diterima dengan iman, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada hatinya. Jadi kalau musibah itu disikapi dengan iman, maka Bapak Bu, di tengah musibah pun hatinya akan tetap tentram, akan tetap tenang. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi memang setiap musibah itu bisa mendidik hati orang beriman untuk lebih tunduk kepada Allah, untuk lebih mengenal Allah, ma'rifatullah, untuk lebih bersabar atas ketentuan Allah. Dan ujian itu adalah bukti kasih sayang Allah. Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Jadi jangan suudzon ketika seseorang diuji oleh Allah, jangan suudzon, jangan berburuk sangka dengan mengatakan Allah sudah enggak cinta lagi. Naudzubillah. Faman radiya falahur ridha
Barang siapa ketika diuji kemudian ridho, maka Allah akan ridho kepadanya. Wa man sakhita falahu sukht. Tapi ketika diuji malah marah, berkeluh kesah, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Sehingga apa Bapak Ibu? Peristiwa ambruknya musola pinten lantai nih Pak? 4 lantai ya? 4 lantai. Itu bukan hanya peristiwa fisik, tapi peringatan juga hikmah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaharui niat, membersihkan hati, memperkuat hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemelih nek tim SAR, tim penyelamat niku kan nggih, totoane nyawa. Nggih. Nak, siapa namamu Nak? Haikal. Mana yang sakit? Semuanya sakit. Ngerti disian nggih. Nak, namamu siapa? Yusuf. Benten-benten nggih. Ada yang disuplai makanan, disuplai minuman, disuplai apa? Oksigen. Nggih. Ada yang apa Pak? Tangannya keterhimpit, kemudian dokter memutuskan apa? Diamputasi. Karena resiko nanti kehabisan darah, nanti nggih tiba-tiba gerak sedikit, yang mana tim penyelamat berpacu dengan waktu, karena itu adalah ibaratipun waktu emas, waktu berharga. Ketika sudah berlalu 3 hari nggih, 3 hari, sekitar 3 hari lebih, maka dipastikan di dalamnya benar-benar tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang mendengar suara saya silahkan berteriak atau mengetuk napa? Entah apa yang diketuk 3 kali. Nah, ketika pun boten enten tanda-tanda kehidupan, akhirnya menggunakan alat napa? Alat berat. Boten kok sejak awal terus alat berat, dan niku sing tesih hidup napa? Ya saged napa? Kemberkan malih. Nah niki. Ya musola bisa ambruk, Pak. Tapi yang penting juga jangan sampai iman itu ambruk. Bangunan bisa roboh, tapi iman, semangat beribadah, semangat tholabul ilmi jangan sampai ikut runtuh. Sehingga apa? Sehingga terus pun di tiang niku benten-benten dalam menghadapi musibah. Ada orang yang terkena musibah imannya tetap tegar, tapi ada yang dia kembruan bangunan sekaligus naudzubillah imannya ikut napa? Ambruk. Demikian pula Bapak Ibu, di antara pelajaran berharganya napa? Sesuatu itu harus diserahkan kepada ahlinya. Kados ini bangunan itu jangan diserahkan kepada apa? Yang bukan ahlinya. Bangunan pondok pesantren, bangunan lembaga pendidikan niku ampun diserahke kalih ustadz, ampun diserahke kalih kiai. Serahkan kepada sinten? Ahlinya. Sinten Pak ahlinya? Insinyur, arsitektur. Sakniki mboten, karena nyuwun sewu sebagian ustadz niku merasa tahu apa saja. Sing urusan bangunan niki, sing urusan penataan, sing macam-macam serahkan kepada napa? Ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Tata ruang lingkungan serahkan ahlinya. Masalah kesehatan diserahkan apa? Ahlinya. Tidak setiap orang itu apa bisa berbicara.
Nek wingi kita ningali bangunanipun pripun Pak niku Pak? Tiangnya niku pripun? Tiang napa? Penyangga niku. Alit mboten? Alit nggih. Terus bangunanipun radi menjorok teng pundi? Ke depan niku malah berat nggih. Nah niku dados memang butuh ahlinya. Sehingga bangun niku mboten kenging asalan sing penting dadi mboten. Nah, terus napa kemawon niku diserahkan kepada ahlinya. Tidak setiap maksudipun karena nggak mungkin setiap orang niku menguasai segala ilmu, segala macam hal. Nah niku. Demikian pula pelajaran berharga nipun apa? Ya kita lihat bagaimana umat Islam, masya Allah jiwa sosialnya, jiwa ukhuwahnya, tim penyelamat niku Bapak Ibu niku kan istilahnya bertaruh nyawa karena salah kebijakan sedikit taruhannya nyawa, ngetes mungkin nek salah motong, salah ngeruk kan tiba-tiba ada ambruk susulan. Tapi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah niku masya Allah permisalan antara orang beriman niku napa? Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, saling menyayangi dan mengasihi itu bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahar wal huma. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruhnya juga ikut merasakan sakit, merasakan demam, tidak bisa tidur. Nek jempole kesandung, miren apa Pak? Sing nangis napa? Matanya yang nangis. Iku Pak, ibaratipun perumpamaan antara ibu dan anak ngoten. Nek anak niki berarti jempol, ibu niku mata. Ketika jempol nih kesandung, mata menangis. Ketika anak sakit, ibu nangis. Tapi ketika ibu sakit, anak napa? Dolan wae. Anak domblong mawon. Domblong kan kata jempolnya domblong ngoten nggih. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah nggih. Nah niku hikmah di antara hikmah di balik musibah menika napa? Saged memperkuat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah imaniyah. Dengan adanya kita melihat berita di televisi adanya mushola yang ambruk, niku tambah meyakinkan kita betapa besarnya nikmat keselamatan, nikmat afiyah, nikmat selamat. Nek mbah-mbah zaman dulu niku nggih maringi nasihat, wis penting paringi selamat Mas, paringi sehat wal afiat. Sehingga napa? Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah niku njelasaken pilih seseorang itu akan semakin merasakan besarnya nikmat Allah ketika kehilangan nikmat tersebut. Ketika napa Bapak Ibu? Ketika melihat orang yang baru saja terkena musibah tersebut. Dan kata beliau menukil ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidaklah turun musibah kecuali dengan sebab dosa, dan tidaklah musibah itu diangkat oleh Allah kecuali dengan taubat. Sehingga napa?
Sehingga di dalam menghadapi musibah itu harus ada napa Pak? Unsur inggih menika roja, harapan, khauf, takut, dan adanya ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang rasa sakit atau musibah itu bisa mengkikis sifat sombong, bisa mengkikis sifat ujub, bisa mengkikis sifat besar kepala. Karena jika kondisi seorang itu serba baik, merasa tubuhnya sehat, kuat, merasa otote kawat, balungin apa? Besi ngoten nggih. Kadang napa Pak, merasa gagah, merasa ayu ngoten nggih. Itu kadang napa Pak? Kadang seseorang itu tidak terasa hatinya dihinggapi perasaan sombong. Beda kalau ketika orang sedang sakit itu terbaring lemah, itu biasanya tambah napa? Nambah ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pramila Bapak Ibu jamaah ingkang mugi-mugi tansah dipurahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih dados semanten ugi nek supados bangun niku kuat, bangun niku lebih berkah, maka nggih napa? Maka pentingnya membangun itu dengan doa, dengan keberkahan. Nek menawi membangun niku nggih boten berkah utawi tidak diperhatikan masalah napa kehalalannya dan lain sebagainya, maka perlu dibangun dengan keikhlasan, dengan doa, dengan gotong royong. Nek santri ikut ngecar niku pripun Pak? Angsal mboten? Napa-napa nggih? Sing penting kan nggih didampingi ahlinipun nggih. Ampun ngecar dibiarkan terus enggak diarahkan, ngoten nggih. Di sisi lain menika nggih melatih kebersamaan, gotong royong, ngoten nggih, tapi tetap harus didampingi oleh ahlinya. Karena naminipun anak muda niku nyuwun sewu terkadang niku berbuat konyol Pak. Wingi enten sing selfie kalih rencang-rencanganipun selfie napa? Kalih nyegat kereta. Niku pas selfie ngoten apa Pak? Kesamber. Meninggal dunia. Kadang enten sik ngetril ngoten nggih, ngetril ngeti depannya enten bis, ditabrak bis. Naminipun anak muda, kadang niku anak muda niku berpikir pendek. Nggih. Bertingkah laku yang konyol. Gojeke niku kadang napa Pak? Keterlaluan. Kancane ra iso renang dijorokne. Teng kolam renang akhirnya napa Pak? Tenggelam meninggal dunia. Ada prank, ada surprise terusipun ulang tahun, tapi ulang tahun berujung napa? Berujung maut kan nggih enten nggih. Bahkan nyuwun sewu ada anak sing ngeprank ibunya Pak. Anak pulang dari Amerika menuntut ilmu ngoten nggih, diprank. Ditelepon ibunya, "Ibu, anak jenengan meninggal karena kecelakaan." Cobi, niku pengen surprise ngoten nggih, ibunya ditelepon. Anak ibu meninggal dunia karena kecelakaan. Ibunya kan kaget, langsung apa Pak? Jatuh, geblak kepala dulu terus meninggal dunia. Saat niki giliran anaknya tadi yang ditelepon, "Pak, ibu jenengan meninggal karena kaget jatuh habisnya telepon." Sing salah sinten Pak? Anaknya. Anak nggih kaget akhiripun terburu-buru pengen nemu ibunya yang meninggal, anaknya nggih akhiripun gebut kecelakaan di jalan Pak. Sehingga ibu dan anak napa? Meninggal dunia. Enggak boleh seorang muslim niku napa? Menakut-nakuti dengan prank. Prank niku bahaya nggih. Bahaya niku nggih dosa terus resikone besar. Nggih. Enten mboten Pak, di prank diweden-wedeni hantu ternyata nggadahi penyakit napa?
jantung, akhirnya kaget bablas ngoten nggih. Sehingga Bapak Ibu nggih pentingipun kita sami mensikapi setiap kejadian harus kita pandai-pandai di dalam mengambil ibrah dan pelajaran bagi kita semua, karena di dunia ini tidak ada yang sia-sia Pak. Penciptaan nyamuk niku sia-sia mboten? Kan mboten nggih? Nyamuk niku hikmahipun apa? Wong nyamuk niku nek nyokot nggih lara nggih. Napa kadang demam berdarah, kadang nggih bentol-bentol. Dengan adanya nyamuk maka enten apa Pak? Enten pabrik obat nyamuk. Enten pabrik obat nyamuk sehingga membuka apa? Lapangan pekerjaan. Terus nek penciptaan nyamuk napa? Ada hikmahnya, ada nggih manfaatnya. Nggih. Mungkin nek pun boten enten nyamuk malih, pripun Pak? Pabrike tutup. Pabrik tutup akhirnya kathah yang di PHK. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan itu enggak ada yang sia-sia. Mesti ada hikmahnya. Bahkan penciptaan iblis, penciptaan setan itu nggih ada hikmahnya. Bagaimana manusia itu berjuang untuk menghadapi godaan setan, godaan iblis. Namanya berjuang itu nggih pahalanya besar, semakin besar. Nggih, menghadapi godaan setan, godaan iblis itu pahalanya besar. Nggih. Jadi dalam penciptaan setan iblis niku nggih wonten hikmahipun. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, segala peristiwa baik yang kita alami atau yang kita lihat, kita saksikan, kita dengar, itu harapannya adalah bagaimana semua itu bisa mendewasakan keimanan, menuju kedewasaan iman. Itulah pentingnya belajar arti apa Pak? Arti pasrah, menerima takdir Allah, kesabaran, kebersamaan, muhasabah, introspeksi diri. Sehingga ibaratnya ujian niku madrasah ruhani. Madrasah yang itu bisa mendidik roh, mendidik hati. Bila lulus dengan sabar dan ridho, maka Allah akan mengganti dengan kebaikan yang lebih besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala ada wala ghammin hatta syaukah yushakiha." Tidaklah seorang muslim niku ditimpa kelelahan, kesel, sakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan terkena duri yang menusuk kaki, illa kafarallahu biha min khotoyahu, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Sehingga nek kesel niku ampun sambat, nek kesel ampun ngeluh, nek kesel apa Pak? Ampun marah-marah, ngoten nggih. Karena enten nggih nyuwun sewu, bapak-bapak, ibu-ibu, pripun nek nembe kesel pripun? Hawane pripun? Panas, emosi nggih. Padahal kesel niku saged gogrok ning napa? Dosa-dosa nggih. Kesel niku sik penting istirahat, leren, bar niku napa? Goes, goes, dahar sing kathah ngoten nggih, ingkang bergizi, bar niku napa Pak? Kesele ilang. Yakin nek bar istirahat niku kesele ilang. Enten mboten? Bar istirahat malah kesele nambah. Kan mboten nggih? Istirahat mesti berarti telah lenyap kelelahan dan yang tersisa adalah pahalanya. Wallahu taala alam
bisawab. Sehingga Bapak Ibu pentingipun monggo kita sami saling mendoakan nggih. Mugi-mugi kita sami tansah dipun paringi keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makatan yang terpenting saling mendoakan, semoga kita semua, keluarga kita, anak cucu kita dilindungi dan dijaga oleh Allah dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Makatan Bapak Ibu mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirang mahipun nyuwun pangapunten. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.